Setelah 4 video sebelumnya, yang pertama adalah pengacakan, rancangan acak lengkap. Yang kedua, analisis sidik ragam. Ini dimana hasilnya adalah H1 diterima, artinya berpengaruh nyata. Kemudian kita coba dengan uji lanjut BNT dengan data yang sama, dicoba juga dengan uji lanjut BNJ. Dan sekarang saya mau mencoba memberi penjelasan tentang DMRT Duncan multiple range test dengan data yang sama. Baik, bedanya DMRT dengan BNT dan BNJ. Kalau BNT dan BNJ itu pembandingnya adalah nilai BNT dan BNJ-nya, nilai BNT atau nilai BNJ-nya sebagai pembanding, sebagai titik kritis untuk pembanding selisih dari dua perlakuan. Itu hanya satu. Jadi dosis 0 kilo dibandingkan dengan 100 maupun dibandingkan dengan 200 maupun dibandingkan dengan 300, titik kritis pembandingnya hanya satu, yaitu nilai BNJ. Begitu juga dengan BNT. Tapi dalam DMRT, nilai titik kritis DMRT-nya itu sesuai jarak, ya, sesuai jarak. Misalnya kalau membandingkan 0 dengan 100, ini ada berapa perlakuan? 2. Berarti DMRT-nya DMRT untuk 2 perlakuan. Kemudian jika membandingkan 0 dengan 200, ada 3 perlakuan, 1, 2, 3. Berarti DMRT-nya nanti DMRT 3 perlakuan. Jadi titik kritis atau titik nilai DMRT yang akan kita cari itu bukan hanya satu seperti BNJ dan BNT, tetapi sesuai banyaknya perlakuan. Kalau seperti ini, berarti ini ada 4 perlakuan, berarti ada 3 nilai DMRT yang akan kita cari. Yang paling kecil kan pasti 2 ya, jadi DMRT 2 perlakuan, DMRT 3 perlakuan, dan DMRT 4 perlakuan. Baik, sekarang rumus dasar dari DMRT itu sendiri adalah, rumus dasarnya adalah DMRT sama dengan tabel DMRT atau tabelnya ini. Oke, dia pakai Q ya. Tabelnya Q alpha. Q alpha ya, P-nya ya, P, kemudian derajat bebas Galat. Jadi derajat bebas Galat itu sangat dipakai, dikali dengan SY. Itu dia. Jadi Q, oke, ini kita langsung saja ya, nilai DMRT-nya untuk
oh ya, SY aja dulu. SY sendiri adalah sama seperti BNJ ya. Kalau BNT SD-nya itu 2 KTG per ulangan. Kalau yang ini sama dengan BNJ yaitu 2 KTG per R ya. KTG per R. Nah, ini bisa ya. Ya, inilah SY-nya. Baik, kita mulai dengan P2 ya. Artinya P dengan jarak 2 perlakuan, pembandingan 2 perlakuan ya. P2 sama dengan, kita ambil alfanya sesuai kita ikuti dengan sebelumnya. Sejak analisis kita pakai yang 0,05 atau 5% ya. Jadi kita buka tabel Duncan yang 0,05 ya. Yang ini adalah tabel Duncan yang 0,05 atau yang 5%. Jadi tadi 0,05 P dan degree of freedom dari Galat. Jadi ini adalah, kita tadi untuk P2 ya, 2 ini degree of freedom Galatnya kita masih ambil dari, karena analisis sidik ragamnya masih sama yaitu 16. Oke. 16. Jadi P2 16. Nggak bisa ya, ini pokoknya ini ya, 2,998 2,998 P3 artinya untuk jarak 3 nanti itu sampingnya 2,998, ini sampingnya 3,144. Sekarang yang terakhir P4. P4 3,235. 3,235. Oke, itu BNT, bukan BNT, DMRT ya. DMRT untuk DMRT sebenarnya biasanya dipakai R ya, tapi supaya ingat aja, DMRT untuk P2 sama dengan ya gitu. DMRT untuk P2 sama dengan nanti dulu. Oke, SY-nya dulu. SY ya, SY sama dengan yang ini ya, sama dengan akar kuadrat kalau di sini SQRT dari kuadrat tengah Galat. Ini kuadrat tengah Galat. Oke ya, kuadrat tengah Galat dibagi
R ulangannya ini 1 2 3 4 5 dibagi 5 tutup kurung enter ya. 0,26 sama dengan ini. Kita pakai 2 atau 3 ya. Kita samakan aja ya. 2 saja. Oke. Jadi DMRT untuk P2 atau R2 sebenarnya sering digunakan sama dengan rumusnya Q tadi ya dikali SY. Ini dikali SY. Oke. Sekarang DMRT untuk P3 sama dengan yang ini. Oke, sama dengan yang ini dikali SY. Enter. DMRT untuk jarak 4 perlakuan atau P4 sama dengan jarak 4 ini dikali SY. Empat 1 4 3 coba 2 2998 2998. Oke, ini 4144. Ini 31. Salah ketik ini, pantas kok. Ini kecil besar kecil. 3. Iya, 314. 324. Kalau pakai 3 angka 2998 3144 3235. Oke. Maaf tadi salah ketik typo. Nah, jadi ini dia DMRT untuk 2 perlakuan, DMRT untuk 3 perlakuan, DMRT untuk 4 perlakuan. Kalau BNJ dan BNT cukup 1 pembandingnya. Kalau ini pembandingnya itu sesuai dengan jumlah perlakuan ya, sesuai dengan jarak yang dibandingkan. Jadi sebenarnya dengan DMRT itu lebih teliti. Baik, setelah dapat nilai pembandingnya atau nilai DMRT-nya sama seperti sebelumnya, yang digunakan adalah rata. Kalau untuk analisis dikeragam itu yang digunakan adalah total. Ini setelah dianalisis dikeragam, kita lanjut dengan uji beda nilai tengah. Karena namanya uji beda nilai tengah, sehingga yang diambil adalah nilai tengahnya rata ini ya. Baik, kita ambil yang ini saja, itu sama. Nih, setelah dapat ratanya, kemudian rata tersebut disusun dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya boleh. Jadi langkahnya sama dengan BNT dan BNJ, ratanya disusun. Kebetulan ini sudah tersusun. Seandainya tidak tersusun, maka harus disusun dan dosisnya juga mengikuti ya. Jadi kalau misalnya ini 2 ini
1, maka ini yang akan di atas, otomatis 300-nya naik juga. Yang ini 2 di sini, yang ini juga naik, kira-kira seperti itu ya. Setelah itu kemudian kita lakukan pembandingan. Yang pertama, kita membandingkan yang terkecil ke yang terbesar. Jadi dosis 0, produksi gabah dari dosis 0 kg pupuk dengan produksi gabah dari dosis 0, dari dosis 300 pupuk ya. Jadi kita mulai dari situ. Ini berapa? 6,62 dikurang 3,76, 2,86. Ini selisihnya. Jadi yang tertinggi dengan yang terendah dengan yang tertinggi ya, 2,86. Ini berarti kita pakai DMRT P4 karena 1, 2, 3, 4 ya, jaraknya 4 perlakuan. 2,86 pembandingnya adalah 0,85. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Dan ternyata lebih besar. Hasil pembandingannya lebih besar. Berarti dia berbeda nyata ya. Dia berbeda nyata. Oke, kita biarkan. Karena dia berbeda nyata, kita biarkan saja dulu. Sekarang ini dengan 200 ya. 0 dengan 200. Kita cari selisihnya, sama dengan 6,21 dikurang, ini selisihnya jaraknya 3, perlakuan 0, 100, 200. Kita pakai yang DMRT P3 ini. Maaf, dikurang dulu dengan ini. Oke. Berarti saya harus cek dulu, ini sudah dikurang AC13, ini AC13 ya, betul. 2,36. Maka pembandingnya adalah P3 ini ya, 0,83 dengan 2,36. Mana lebih besar? Lebih besar 2,36. Berarti berbeda, tidak nyata. Jadi 0 dengan 100 itu, 0 dengan 200 itu berbeda tidak nyata, berbeda nyata, maaf. Oke, kita teruskan. 0 dengan, kita biarkan ya, 0 dengan 100. 0 dengan 100 berarti kita cari selisihnya, 5,3 dikurang 3,76, 1,54 ya, 1,54. Berarti kita pakai DMRT dari P2 ini. 1,54 adalah lebih besar daripada titik pembandingnya, DMRT P2 nya 0,79. Jadi karena 0 ke 300 tadi berbeda ya, 0 ke 200 juga berbeda nyata, 0 ke 100 juga berbeda nyata. Berarti huruf untuk 0 terhadap semua ini notasinya sendiri, dia tidak punya teman. Nah, itu bahasa bebasnya, dia tidak punya teman, berbeda dia. Oke, sekarang dari 200 ya, dari 100 kita bandingkan 100 dengan 300. 100 dengan 300 sama dengan 6,62 dikurang 5,30.
ini mereka jaraknya 3, 1, 2, 3. Berarti kita pakai DMRT yang 3 pembandingnya ini. 1,32 dengan 0,83 lebih besar 1,32. Berarti selisihnya lebih besar daripada nilai titik kritis DMRT-nya. Artinya berbeda nyata. Kalau berbeda nyata kita biarkan dulu, karena notasinya nanti atau hurufnya nanti pasti beda. Sekarang 100 dengan 200, kita cari selisihnya. 6,12 dikurang 5,30. 0,82 ya, 0,82 ini 0,83. Oke, selisih daripada 100 dengan 200, produksi 100 dengan produksi 200 itu adalah 0,82 lebih kecil daripada 0,83 yang merupakan titik kritis pembanding DMRT. Oh maaf, kita membandingkannya dengan yang DMRT P2 yang ini ya. Jadi 0,82 dengan 0,79 ya. Berarti juga berbeda nyata, hurufnya beda. Jadi huruf ini ke sini berbeda karena berbeda nyata, huruf ini ke sini berbeda karena berbeda nyata. Artinya ini tidak punya teman. Yang 100 ini kita buat misalnya B. Tadi juga 100 berbeda nyata juga dengan 0, sehingga penggunaan B juga sudah tepat. A dengan B itu beda huruf, berarti berbeda nyata. Oke, sekarang kita mau bandingkan 200 dengan 300 ya. Ini sama dengan 6,62 dikurang 6,12, 0,5. Ini jaraknya 2 ya, 2 perlakuan ini, sehingga nilai DMRT yang dipakai adalah DMRT P2. Jadi apakah selisih kedua ini lebih besar atau lebih kecil daripada nilai DMRT-nya? Kita lihat 0,5 dengan 0,79. 0,5 lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti berbeda tidak nyata. Kalau berbeda tidak nyata, dia dalam satu garis. Kalau menggunakan metode garis, kalau menggunakan notasi huruf begini, berarti hurufnya sama. Kita pakai huruf C ya. C dengan C menunjukkan dia berbeda tidak nyata. Kenapa berbeda tidak nyata? Karena selisihnya lebih kecil daripada nilai DMRT-nya yang untuk P2 tentunya. Tetapi dia berbeda nyata dengan perlakuan sebelumnya yang sudah diuji sebelumnya, yaitu A dengan B. Nah, begini hasilnya. Oke, sudah selesai sampai tahap pemberian notasi. Maka apa maknanya? Sama seperti sebelumnya, bahwa dosis 0 kg produksi gabah padi dari perlakuan pupuk dengan dosis 0 itu berbeda nyata dengan semua perlakuan lainnya. Ini berbeda nyata dengan semua perlakuan lainnya. Demikian juga dengan produksi gabah yang dihasilkan dari perlakuan 100 kg pupuk berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Produksi gabah dari perlakuan pupuk dosis pupuk 200 kg berbeda nyata dengan 100 dan 0, tetapi berbeda tidak nyata dengan 300. Hal yang sama juga untuk 300, bahwa produksi gabah dari dosis pupuk 300 kg
berbeda nyata dengan 0 dan 100, tetapi berbeda tidak nyata dengan 200. Itulah membacanya. Lalu setelah dibaca, maknanya atau rekomendasinya apa? Rekomendasinya adalah, karena ini perlakuannya bertingkat kontinu, ya, 0, 100, 200, artinya ada kaitan antara 100 dengan 200 paling tidak di dalam misalnya biaya gitu kan. Kalau 200 tentu lebih mahal daripada 100, 300 lebih mahal daripada 200, ya, apalagi dibanding 0 gitu. Artinya di sana ada biaya pembelian yang bertambah, ada transportasi yang bertambah dan lain-lain. Sehingga perlulah suatu formula yang mengatakan bahwa yang terbaik itu adalah berbeda nyata dengan yang di bawah, berbeda tidak nyata dengan yang di atas. Apa itu berbeda nyata di bawah, berbeda tidak nyata dengan di atas? Kita langsung saja lihat ini misalnya. Ini dosis 200, produksi gabahnya berbeda nyata dengan produksi gabah dari 100 dan 0, tetapi tidak berbeda dengan yang 300. Nah, oleh karena itu, rekomendasi saya adalah yang terbaik adalah dosis pupuk 200. Karena apa? Karena produksi 6,12, kalau ini bisa kita buat ini sebagai ton atau kilogram, kita anggap ton. Produksi gabah 6,12 ton ini sesungguhnya secara statistik menurut pengujian DMRT itu tidaklah berbeda dengan 6,62 ton. Meskipun angkanya berbeda, tapi secara statistik ini tidak berbeda. Nah, kalau ini tidak berbeda, lalu maka tidak perlulah menambah pupuk 300 menjadi 300, artinya menambah pupuk 100 kg, yang mana harga pupuknya nanti di sana ada nambah 100 kg dikali dengan harga 1 kg pupuk, transportasinya, tenaga untuk menabur pupuknya. Oleh karena itu, rekomendasi saya adalah dosis pupuk 200 kg per hektar adalah yang terbaik. Baik, demikian cara menguji beda nilai tengah dengan pengujian Duncan Multiple Range Test atau DMRT atau uji Duncan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti video-video lain dapat dipilih dari channel YouTube saya ini, silakan. Jika bermanfaat, silakan di subscribe dan juga dibagikan kepada yang membutuhkan. Terima kasih, sampai bertemu kembali.